terlebih dahulu. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang tentunya tidak bisa kita hitung, yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu syar'i di kajian Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada istri-istri beliau, pada keluarga beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau yang hari kiamat kelak. Baik pada para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita, di mana pada malam hari ini kita akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana kita masuk ke pembahasan hadis ke-10 bagian 2 mengenal Allah At-Tayyib. Kajian ini insya Allah akan dibersama oleh beliau, guru kita, Ustaz Faizal Mistah, Hafizullah Ta'ala. Baik, pada jemaah sekalian, sebelum kajian kita mulai, perlu kami ingatkan kepada para jemaah sekalian untuk memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu, yakni mencari ridha Allah, kemudian mengangkat kejahilan pada diri kita, dan kemudian dapat kita amalkan, kemudian bisa kita dakwakan. Kemudian kami ingatkan juga kepada para jemaah, walaupun kita kajian secara online, diharapkan untuk tetap bisa menjaga adab-adabnya dalam kajian, tidak sambil mengemil, sambil makan, sambil tidur-tidur, serta tetap bisa menjaga auratnya. Kemudian pada jemaah sekalian, untuk mengikat ilmu, mengikat faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz, diharapkan pada para jemaah untuk bisa menyiapkan alat tulisnya dan berada di tempat yang memungkinkan untuk fokus mendengarkan materi dari Ustaz. Baik, mungkin sebelum kajian kita mulai, kita buka terlebih dulu dengan basmalah. Baik, kita alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah kita. Mari kita simak materi dari beliau. Kepada Ustaz Faizal Mistah, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tafadhol masykur. Naam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Wa baraka alaikuma jami'an wa waffaqakumullah wa iyana wa nas'alullah an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang lebih tepat ini mukhtasarnya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala
kumpulan dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW. Dan kita alhamdulillah sudah masuk pada hadis yang ke-10 ya. Insya Allah kita akan bacakan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan memudahkan kajian kita pada sore hari ini atau malam di waktu Indonesia atau waktu pagi atau siang mungkin di Amerika dan sekitarnya ya Eropa. Taib qala mu'allif rahimallahu taala al-haditsul ashir, hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah yang maha baik, yang maha tayyib, yang maha baik ya. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan padanya para rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang tayyib dan beramallah kalian dengan amalan yang soleh. Al-Mu'minun 51. Allah berfirman memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan tentang kisah ya, atau keadaan seseorang. Yutilus safar. Sedang melakukan perjalanan yang jauh. Ash'atha aghbar. Diliputi fisiknya ya dengan rambut yang kusut dan wajah yang kusam karena safar tersebut. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia pun berdoa kepada Allah dengan membentangkan tangannya ke atas langit. Ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Wahai Allah, wahai Rob, ya, wahai Rob, menyebut Asmaul Husna. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dan orang ini makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan hidupnya dihidupi dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika, maka Nabi pun bertanya, ta'ajjub ya, terheran-heran, istibad ya, artinya jauh dari pengabulan. Bagaimana bisa dikabulkan jika demikian keadaannya? Rawahu Muslim. Kita sudah bahas tentang at-tayyib, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-husna. Dan ini adalah salah satu hadis Jami'ul Ulum al-Hikam dari Rasulullah SAW ya, yang berhubungan dengan akidah, yaitu Asmaul Husna, kemudian yang berhubungan dengan bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah at-Tayyib itu hidupnya menjadi hayatan tayyibah, hidup yang tayyib dengan cara tentu mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram ya, dan minuman yang haram, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, dan semua muamalah-muamalah maliyahnya, ya, muamalah-muamalah yang berkaitan dengan harta, makanan, tempat tinggal, dan yang lainnya ketika dia hidup di dunia ini, muamalah yang thayyibah, muamalah yang baik. Kenapa?
karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik dan beramal amalan yang baik sebagaimana Allah memerintahkan orang beriman juga untuk memakan makanan yang baik dan beribadah beramal dengan amalan-amalan yang baik. Kita sudah sebutkan bahwasanya di dalam hadis ini ya di antara faidah yang sangat besar yang sangat penting bagi akidah seorang mukmin beriman kepada Asmaul Husna dan kita beriman dengan nama dari nama-nama Allah yang maha indah sebagaimana Allah menamai dirinya di dalam Al-Qur'an dan Rasul menamai ya, Sallallahu Alaihi Wasallam Robnya di dalam sunnahnya dan ini salah satu Asmaul Husna yang disebutkan di dalam sunnah. Ketika Nabi ya, menetapkan Asmaul Husna, maka kita menetapkan Asmaul Husna dan mengimaninya. Maka di antara Asmaul Husna adalah At-Tayyib, Allah At-Tayyib yang maha baik. Kita sudah sebutkan pada pekan yang lalu, At-Tayyib artinya Allah yang maha baik, Al-Munazzahu anin naqais wal khabais. Allah yang maha suci, yang maha baik dari segala kekurangan, dari segala kotoran, dari segala sesuatu yang buruk. Dan ini bimakna dengan semakna dengan nama Allah Al-Quddus, Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Kemudian ya, di antara eh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, selain menetapkan Asmaul Husna, mereka meyakini bahwa nama Allah adalah yang maha indah. Apa maksud husna? Di dalamnya terdapat sifat yang maha sempurna yang tidak ada kekurangannya. Puncak dari segala kesempurnaan. Maka Allah At-Tayyib di dalamnya ada sifat tayyib, ya, ada sifat tayyib, ya, ada sifat baik, ada sifat eh, tayyibah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengabarkan layak balu ilah tayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya Allah yang maha tayyib, maka pengaruh dari Asmaul Husna At-Tayyib ini kepada alam semesta Allah menciptakan yang taib-taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menciptakan hewan-hewan yang taib untuk dimakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi itu yang halal dan yang taib. Kemudian apa-apa yang Allah keluarkan ya seperti perintah Allah ini kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang thayyib yang sudah kami rezekikan kepadamu. Rezeki yang thayyib itu zatnya thayyib, zatnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Ketika ingin berinfak pun Allah menyuruh untuk orang-orang beriman berinfak dari usaha-usaha yang thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi ila an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang beriman, kata Allah, berinfaklah kamu dari usaha yang thayyib, usaha kamu yang halal. Ya, dan apa yang sudah Allah keluarkan dari bumi, ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang halal dan thayyib. Bukankah Allah juga menciptakan yang khabis juga, ya, seperti najis, ya, bangkai, sesuatu yang kotoran-kotoran, ya, yang apa, yang buruk-buruk yang lainnya. Dan itu penciptaan Allah yang taib. Untuk apa? Untuk kita mengetahui mana yang taib, mana yang khabis. Liyamizallahul khabisa minat taib. Ya, agar Allah membedakan mana yang khabis, mana yang taib. Ya, eh yang khabis itu untuk menentukan atau untuk supaya kita tahu mana yang taib. Karena kalau tidak ada yang khabis, tidak ada yang kotor, kita nggak tahu apa yang taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa namanya kita untuk berakidah yang taib, kemudian berkata yang taib, beramal yang taib, supaya nanti Allah akan memberikan hayatan taibah dan juga balasannya di akhirat nanti mendapatkan tempat yang taibah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, dalam hadis ya menyebutkan yang diriwayatkan Abu Hurairah, Imam Muslim mengeluarkannya dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ata ila wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, 100 kurang satu. Barang siapa yang ahsoha menghitung-hitung asmaul husna, maka dia akan memasuki surga. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan beribadah kepada Allah dengan asmaul husna. Ya, bukan membatasi asmaul husna. Asmaul husna tidak terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hambanya 99 namanya kepada hamba-hambanya yang apabila hamba-hamba tersebut ahsoha ya, yaitu beribadah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apa makna ahsoha? Yang pertama, kata para ulama, hifzuha, menghafalnya. Ai al-ihatatu biha lafzat, atau mencari-cari asmaul husna yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Seperti dalam surat Al-Fatihah misalkan ada nama Allah Ar-Rabb, ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada nama Allah Al-Malik. Juga dalam ayat kursi ada nama Allah Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas ada nama Allah Al-Ahad, As-Samad. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr itu di akhir surat Al-Hasyr itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kemudian Al-Khaliq, Al-Musawwir, ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim, dan Asmaul Husna yang lainnya dia hitung. Ya, dia hitung kemudian dia hafal. Setelah dia hafal, makna ahsoha dia ma'rifatu maknaha, ay fahmuha atau fahmu maknaha, memahami makna dari Asmaul Husna tersebut. Dia fahami. Ya, seperti nama Allah At-Tayyib ini. Dia hitung, oh di antara Asmaul Husna At-Tayyib. Lalu dia pahami nama Allah At-Tayyib ini. Apa maknanya? Oh, ternyata maknanya tadi misalnya Al-Munazzahu anin naqais wal khaba'is. Bimana ismihi Al-Qudus. Dia artinya Allah Maha Suci dari semua kekurangan, dari semua keburukan yang dia maknanya seperti nama Allah Al-Qudus, seperti nama Allah As-Subuh, seperti nama Allah As-Salam ya, yang maha menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia pahami maknanya, apa makna ahsah selanjutnya kata para ulama, at-ta'abbudu lillahi bimuqtadaha, yaitu beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari Asmaul Husna tersebut. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 190, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Fad'uhu biha, kata Allah. Berdoalah kamu dengan asma'ul husna tersebut. Ini konsekuensinya. Jadi asma Allah, nama Allah tidak sekedar cuma nama. Tidak sekedar nama atau hanya sekedar sifat. Tidak. Tetapi asma'ul husna ini merupakan nama yang maha indah, nama Rabb kita Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan Allah untuk beribadah dengan nama tersebut. Apa maksud ibadah dengan Asmaul Husna tersebut? Maksudnya doa di sini ya. Doa di sini ada dua. Ada maksudnya doaul ibadah dan ada namanya doaul mas'alah. Doaul ibadah artinya kita beribadah sesuai dengan makna nama tersebut. Seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Maka seseorang setelah menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, memahami makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, du rahmatin wasi'atin kamila, misalkan ya. Kemudian setelah dia memahami bahwa Allah Maha Maha Penyayang dan kasih sayangnya sempurna kepada semua makhluknya, kemudian Allah menyayangi hamba-hambanya secara umum dan secara spesial khusus. Nah, bagaimana meraih kasih sayang Allah secara spesial itu? Maka Allah memerintahkan kita untuk berbuat kasih sayang kepada makhluknya. Maka
kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang rahim, untuk menyayangi ya orang-orang yang beriman, menyayangi orang anak-anak yang kecil misalkan atau orang-orang yang bermuamalah dengan kita atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maka ini konsekuensi dari Asmaul Husna. Nah, sekarang ketika kita mengenal Allah At-Tayyib, setelah kita menghafal ismunya, namanya At-Tayyib, kita paham maknanya. Di dalam ada sifat yang maha suci bagi Allah. Kemudian konsekuensinya beribadah kepada Al-Tayyib. Artinya kita berusaha memberikan yang taib dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha membersihkan akidah kita, akidah yang bersih, akidah yang taib, akidah yang ikhlas ya. Agama Nabi Ibrahim Al-Hanafiyah yang murni, yang ikhlas, yang bersih dari segala kotoran-kotoran akidah. Kotoran-kotoran akidah itu apa? Kesyirikan. Innamal musyrikuna najasun kata Allah dalam surat Taubah. Orang-orang musyrik itu najis. Apakah fisiknya yang najis? Enggak. Kata para ulama yang dimaksud najis itu etikotnya, keyakinannya yang kotor. Makanya wajib kita membersihkan akidah kita dengan mentadaburi Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW supaya etikot kita ini bersih dari semua kotoran najis yang mengotorinya, yaitu kesyirikan atau hal-hal yang membatalkan akidahnya. Maka para nabi dan rasul itu membawa ayat Allah, membawa hikmah untuk mensucikan umatnya. Mensucikan apa? Yang pertama akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Ya, surah Al-Baqarah itu ayat 150 151 ya kalau nggak salah. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian rasul ya yang mensucikan kalian. Apa yang dimaksud yuzakikum mensucikan kalian, membersihkan kotoran akidah ya yang selama ini dikotori oleh syaitan ya melalui syaitan kemudian disesatkan manusia dengan keyakinan-keyakinan yang batil tentang Allah, tentang Tuhan, tentang ibadah sehingga menganggap benda-benda sebagai Tuhan atau malaikat sebagai Tuhan atau orang-orang yang soleh yang meninggal atau para nabi yang di kuburan sebagai Tuhan atau meyakini hal-hal yang keramat yang dianggap keramat sehingga disucikan, disakralkan, dikeramatkan sehingga mereka hatinya takut ya kalau celaka kalau tidak mengkeramatkan ini dan berharap dengan hal yang keramat ini. Ini kan semua tipu daya setan ya untuk mengotori tauhid keikhlasan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini konsekuensinya. Maka setiap kita belajar tentang tauhid, mengikhlaskan ibadah kita, membersihkan semua ibadah kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Taib, mensucikan etikot akidah kita. Ya, itu yang batin, yang di dalam ya. Kemudian di antara upaya seorang hamba beribadah dengan nama Allah Al-Tayyib, dia bermuamalah, beribadah dengan badannya, dengan lisannya, dan dengan hartanya yang taib-taib. Makanya di antara ya, upaya para nabi dan rasul itu ya, mengajarkan syariat Allah supaya ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang musyrik beribadah nggak? Beribadah juga. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka di Baitul Haram di Mekah itu melainkan hanya mukaan, siul-siul, wa tasdiyah dan tepuk tangan saja. Maka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima ibadah. Kenapa? Ibadah mereka kotor, ibadah mereka tidak thayyib dan sebagian mereka melakukan sesajen persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka kepada Allah ya. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bid'ami wa hadza li syurakaina. Lalu mereka menjadikan
hasil-hasil bumi atau sembelihan-sembelihan dari binatang ternak itu, mereka katakan ini persembahan untuk syuraka kami, untuk berhala-berhala kami, dan ini kami berikan untuk Allah. Lihat bagaimana mereka melakukan peribadahan yang kalau sekarang itu dilakukan juga masih ya, seperti eh, larung ke laut, menyembelih kepala sapi untuk laut, mereka belikan ini untuk penunggu laut atau penunggu bumi. Lihat, ini ibadah nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak taib. Walaupun mereka menganggap ini adalah misalkan sakofa ya, peradaban, atau ini adalah apa istilahnya itu, apa kalau budaya sekitar yang disebut dengan, lupa nama istilah, ada istilahnya itu kan yang harus dilestarikan, misal enggak taib, ini kotor. Kenapa? Karena ini ibadah yang tidak disyariatkan Allah. Nama-nama yang mereka sebutkan itu, ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak disyariatkan Allah, tidak Allah izinkan, dan tidak Allah ridhoi. Bahkan Allah murkai. Karena itu perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, karena mereka menganggap ini taqarrub, ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, ya, sedangkan Allah tidak mensyariatkannya. Nah, di antara konsekuensi beriman kepada Allah atau beribadah kepada asma Allah At-Tayyib, di dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan bagaimana seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah At-Tayyib, hendaklah dia mencari makan, mencari asupan nutrisi atau makanan, atau mencari tempat tinggal, atau mencari pakaian ya, sandang pangan papannya itu dari yang halal-halal, dari yang halal-halal, dari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Allah halalkan, ya. Maka di antara beribadah kepada Allah At-Tayyib ini, hendaklah kita berusaha ya, memakan makanan yang halal dengan cara mencari sebabnya dengan sebab-sebab yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khaba'is. Dan Allah menghalalkan yang jual beli yang halal dan mengharamkan jual beli atau akad-akad yang diharamkan, yang diperinci oleh para ulama, ya. Maka ini diantara apa konsekuensi dari mengenal Allah At-Tayyib, dan ini akidah dan ini penting. Kemudian selain doa ul ibadah, selanjutnya doa ul masalah, berdoa dengan asmaul husna, bertawasul dengan asmaul husna, memohon permohonan kita yang sesuai dengan asmaul husna tersebut. Misalkan Allah Al-Ghafur, maka yang tepat untuk berdoa dan meminta kepada Allah Al-Ghafur adalah memohon ampun. Ya Ghafur, misalkan, Eghfirli, wahai Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka ampunilah aku ya Rabb. Ya Rahman, irhamni, wahai Allah, Engkau adalah yang Maha Penyayang. Ya Rahman, sayangilah aku. Kemudian misalkan ya Sami, ya Alim, ya wahai yang maha mendengar, wahai yang maha mengetahui, kabulkan doaku misalkan. Atau ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Ya Wahhab, yang maha memberikan karunia yang banyak, berikan karunia kepadaku keturunan yang soleh. Misalkan ini, ya. Maka kita berdoa dengan Asmaul Husna, Asmaul Husna tersebut. Maka boleh kita ya Tayyib, misalkan ya Allah Engkau At-Tayyib, bersihkanlah hatiku misalkan, atau berikan aku rezeki yang halal dan tayyib. Ya, ini juga boleh, dan ini salah satu sebab dikabulkan doa bertawasul dengan Asmaul Husna, ya. Naam, kita sudah bacakan sebagian dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Di antara faidah sebenarnya sedikit dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dan Allah juga menolak. Maka di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah SAW
ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, hadis yang sudah pernah kita bahas itu hadis kelima ya kalau nggak salah. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada pada urusan kami, maksudnya tidak disyariatkan, bahwa raddun. Maka dia raddun, mardudun, ditolak. Jadi amalan juga, enggak semua amalan yang mengatasnamakan ibadah kepada Allah diterima Allah, enggak. Ada amalan yang enggak diterima. Karena itu di sini juga menjelaskan bahwa Allah menerima amalan dan Allah juga menolak amalan. Maka penting bagi seorang yang ingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan syarat-syarat agar diterima amalan. Ya, apa saja syarat-syaratnya supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-ikhlas ya, di antaranya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Taib. Qala muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis di sini rahimahullahu taala, wa min a'dhami ma yahsulu bihi thayyibatul a'mali lil mu'min, tibatul a'mal lil mu'min, dan di antara perkara yang harus ya eh, didapatkan, harus dicapai oleh orang-orang yang mukmin, perkara amalan-amalan yang thayyib yang harus dilakukan orang yang beriman, tibu mat'amihi, hendaklah dia mendapatkan makanannya yang thayyib. Fabidzalika yazku amaluhu, dengan makanan yang thayyib ini akan membuat amalannya jadi thayyib, jadi bersih. Karena Nabi ya menghubungkan antara makanan dan ibadah dan amalan. Doa itu ruhnya, mukhul ibadah. Ruhnya ibadah itu berdoa. Di sini lihat, ada hubungan antara apa yang dimakan dengan ibadah kita. Wa fi hadzal hadis, maka hadis ini menunjukkan isyaratun ila annahu la yuqbalul amalu wa la yazku illa bi aklil halal. Hadis ini ya mengisyaratkan bahwa amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan makanan yang halal. Wa anna aklal haram, makanan-makanan yang haram itu yufsidul amal, akan merusak amalan orang, merusak amal ibadahnya. Wa yamna'u qabulahu, dan akan mencegah diterima amalannya. Fa innahu qala ba'da takririhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya, setelah menetapkan apa yang kita sebutkan tadi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, faqala ya ayyuhar rusul kulu minat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wal muradu bihada, yang dimaksud dengan hadis ini ya, annar rusula wa umamahum, bahwa Rasul dan para umatnya ma'muruna bil akli minat tayyibat, diperintahkan Allah untuk memakan makanan yang halal, yang tayyib. Allati hiyal halal. Setelah makanannya halal, makanannya tayyib, bil amalis saleh. Maka mereka pun diperintahkan untuk beramal-amal yang saleh. Famadamal aklu halalan. Maka selama makanannya halal, fal amalu saleh makbulun, maka amalan solehnya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al aklu ghaira halal, apabila yang dia makan tidak halal, fa kaifa yakunul amalu makbulan, bagaimana nanti amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam apa kitab Jamil Ulum Wal Hikam itu lebih panjang penjelasan beliau. Beliau bahkan menyebutkan tentang seseorang ya yang berinfak atau bersedekah dari atau beribadah dari harta yang haram seperti haji dari harta korupsi
misalkan ya, atau bersedekah, membangun masjid dari harta yang haram, misalkan itu. Apakah diterima ibadah ini? Maka para ulama menyebutkan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi ya, mereka ada dua pendapat tentang apakah sah amalannya, seperti seseorang yang sholat dari baju yang haram, baju yang dia dapatkan dari mencuri, atau tempat tinggal yang dia dapatkan dari merampok, ya, diambil dengan cara yang zolim, lalu dia sholat di situ, apakah sholatnya itu sah? Ya, kalau tidak diterima amalannya, sepakat para ulama ya, dari yang haram itu tidak diterima. Cuman mereka berselisih tentang apakah sah atau tidak sholatnya. Sebagian menyebutkan tidak sah. Seperti haji dari harta yang haram tidak sah. Kenapa? Karena an-nahyu yufidul fasad. Ya, ada kaidah yang menyebutkan larangan itu menunjukkan rusaknya akad tersebut karena ada larangan tersebut. Tapi sebagian ulama menyebutkan sah ibadahnya, bari atau minaz zimma, artinya dia terbebas dari kewajiban, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a, dan apa yang Nabi sebutkan setelah itu dari doa, ya, doa ini adalah bagian dari ibadah, menunjukkan bahwa amalan-amalan lain pun akan pengaruh dari harta yang haram tersebut. Wa kaifa yutaqabbalu ma'al haram fahuwa mithalun listib'adi qabulil a'mali ma'a taghziyati bil haram. Bagaimana akan diterima amalannya itu, ya, doanya dengan sesuatu yang haram. Ya, ini menunjukkan jauhnya amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang itu terbiasa dengan makanan yang haram. Qala Uhaibu ibnul Warad, "Lau kumta maqama hazihi sariyah, lam yanfa'ka syai'un hatta tanzura ma yadkhulu batanaka, halalun au haramun." Seandainya engkau beribadah seperti ibadahnya para mujahid di jalan Allah ini, orang-orang yang diutus oleh Amirul Mukminin, ya, oleh Khalifah kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, amalan yang besar, amalan yang mulia, ya, yang dilakukan oleh ibadah-ibadah apa yang hamba-hamba Allah yang spesial yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menyebutkan enggak akan manfaat amalanmu itu, jihadmu itu, sampai engkau memperhatikan apa yang masuk dalam perutmu. Subhanallah. Perhatikan yang kamu makan itu. Halal atau haram. Halal atau haram makanan ini. Subhanallah, ya. Maka ini sangat penting sekali ya bagi kita, apalagi yang dihidup di masa ini yang sudah banyak sekali ya kaum manusia tidak peduli lagi dengan apa yang dia makan, apakah halal atau apakah haram, ya. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan itu, ya. Wa ammas sadaqatu bil malil haram fa ghairu maqbul. Adapun sedekah dari harta yang haram enggak akan diterima oleh Allah. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dari Sahih Muslim diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min gululin." Allah tidak akan menerima salat tanpa toharo, tanpa bersuci. Dari hadas, ya, hadas itu kan najis, sesuatu yang kotor. Wala sadaqatan min gululin. Dan Allah tidak menerima sedekah dari yang gulul. Gulul itu dari cara yang haram. Seperti suap menyuap itu termasuk gulul, ya. Suap menyuap, ya. Eh, eh, Maka kalau ada pejabat misalkan dia mengambil yang bukan haknya, harta dari yang bukan haknya itu, dia sedekah nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hartanya, cara mengambilnya itu haram, cara cara mendapatkannya cara yang kotor gitu. Maka nggak akan diterima. Karena Allah taib, Allah nggak menerima yang kotor-kotor. Walaupun ya uangnya mah ini uangnya itu bukan najis ya, tapi cara mendapatkannya itu. Waruwiya an Abi Darda wa Yazid ibn Abi Maisarah
annahuma ja'ala mathala man asaba malan min ghairi hilli fatasaddaqa bihi mathala man akhadha mala yatim wa kasabihi armala. Dan diriwayatkan dari Abu Darda dan Yazid ibn Abi Maisarah bahwasanya mereka menjadikan perumpamaan orang-orang yang mengambil harta dari yang haram lalu dia sedekahkan, ya, harta itu kepada orang yang butuh misalkan, itu diibaratkan seperti orang yang mengambil harta anak yatim dengan cara batil, lalu dari harta ini dia serahkan kepada orang-orang yang miskin ya, atau janda-janda yang miskin. Jadi apa namanya, apa manfaatnya? Dia menzolimi anak yatim untuk memberikan orang yang miskin misalkan. Ya, apa manfaatnya? Ya, nggak ada manfaatnya. Artinya dia zolim kepada anak-anaknya itu jadi kesusahan, hilang hartanya. Dia ingin bantu orang miskin, tapi anak yatim ini seperti seperti itu perumpamaan yang disebutkan oleh salafus saleh kita. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan ya rahimallahu taala, ayyuhal mutasaddiq 'alal miskin, wahai orang-orang yang rajin sedekah untuk orang miskin. Beliau ingatkan ini, yarhamuhu, kalian menyayangi orang-orang miskin. Irham man qad zalamta. Sayangi juga orang yang kalian zolimi. Ya subhanallah, ini nasihat yang sangat besar sekali ya, khususnya ya bagi kita-kita yang diamanahkan kekuasaan, diamanahkan wewenang yang besar ya, urusan kaum muslimin, di sana ada harta kaum muslimin yang diamanahkan ya. Kalau bahasa sekarang ada harta rakyat yang dipegang gitu misalkan. Subhanallah. Hati-hati, hati-hati. Kita menyayangi, ingin bantu orang miskin, tapi kita menzolimi orang-orang miskin itu juga, mengambil ya, mengambil haknya mereka. Maka subhanallah, bagaimana akan lurus ibadah seseorang jika sumber penghasilannya dari yang haram ya, dari kezaliman, dari korupsi, misalkan dari suap menyuap ya, dari apa dari riba, kemudian dari eh, jasa-jasa yang haram, atau jual beli, menipu, atau kezaliman di sana. Makanya nggak heran kita lihat sulit sekali beribadah orang-orang yang mendapatkan harta yang haram itu ya. Sulit sekali mereka beribadah. Kalaupun beribadah, biasanya ada maunya ya, pengen dipilih lagi misalkan. Subhanallah ya, akhirnya rusak tatanan keluarganya, ya rusak itu keluarganya kan, nanti anaknya dampak itu pada perilaku akhlak anaknya, jadi hedonisme, kemudian boro-boro ibadah yang ada melakukan maksiat-maksiat, yang berzina, naudzubillah min dzalik ya, nasallallahu salam wal afiyah, kemudian narkoba, atau pembunuhan, pertikaian, semuanya terjadi kerusakan di muka bumi ini akibat memakan makanan yang haram. Ibadahnya dirusak, ya umrohnya jadi rusak, hajinya jadi rusak, zakatnya rusak. Kenapa? Karena dia sumber penghasilan yang haram. Maka hendaklah nasihat Al Hasan ya Al Basri ya rahimallahu taala ini menjadikan cambuk buat kita. Bagaimana kita menyayangi orang yang miskin, sedangkan kita tidak menyayangi orang yang kita zolimi. Karena memakan makanan yang haram itu hakikatnya kita menzolimi hak orang lain. Mengkorupsi itu mengambil hak orang lain yang bukan haknya dia, yang harusnya bisa harta itu maslahat untuk orang banyak, dimanfaatkan untuk pribadi dia, keluarga dia. Mencuri ya, mengkorupsi, mencuri itu memakan harta waris orang lain gitu ya, yang harusnya haknya ini dibagi kepada ahli warisnya, dia kuasai sendiri. Riba itu dia menzolimi orang-orang lain dengan cara riba tersebut, kemudian jual beli, menipu, dan yang lainnya. Ini menzolimi orang lain ya, menzolimi orang lain. Maka hati-hati bagi kita, mulai dari sekarang introspeksi diri, muhasabah. Kalau bisa kita periksa ini
harta yang ada di rekening kita. Harta pribadi kita kita periksa. Ada nggak hak orang lain yang belum ditunaikan? Ada nggak ini punya orang lain? Kalau kita termasuk tidak bayar hutang ya, matlul ghani zulmun. Atau kama Rasulullah SAW. Menunda-nunda hutang padahal dia mampu bayar, ini kezaliman. Ya, sedangkan orang yang meminjam, yang menghutang kita sedang butuh, kita malas bayarnya. Ini kezoliman, hati-hati ya. Bisa jadi sebab kita nggak bisa khusyuk ibadah, sebab kita sulit apa perkara atau banyak keberkahan yang hilang akibat kezoliman ini. Harusnya dia bayar. Oh, misal harta dia ada ratusan juta, ada hutang yang belum dia bayar, misalkan 50 juta, sulit banget dia ngeluarin itu. Padahal ini hak orang lain yang harus dikeluarkan. Maka keluarkan. Oh, saya yang punya hutang. Keluarin. Apalagi kalau harta itu harta umat. Harta itu harta negara misalkan. Harta itu harta yayasan. Harta itu harta organisasi. Harta itu subhanallah. Ittaqillah ya ibadallah. Bertakwalah kita kepada Allah. Karena ini bukan hak kita. Jangan sekali-kali satu rupiah pun kita makan. Karena ini akan berdampak pada doa kita, berdampak pada sholat kita, berdampak pada sedekah kita yang selama ini kita minta-minta sama Allah. Seperti yang Nabi SAW sebutkan, orang ini merengek-rengek menyebut nama Allah, tapi Nabi sebutkan makanannya haram, minumannya haram, dan dia terbiasa dengan yang haram. Artinya dia tidak bertakwa kepada Allah. Mungkin dia melakukan perintah Allah, tapi dia tidak meninggalkan larangan Allah. Makanya Allah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Selain dia baik, melakukan perintah, dia juga meninggalkan larangan. Kewajiban dari Allah tidak hanya melakukan perintah, tapi kewajiban dari Allah juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengingatkan tentang orang-orang ini nih yang punya kekuasaan, yang dia mengurusi urusan orang banyak. Walau akhadha sultan, seandainya penguasa itu, au ba'du nawabihi atau wakil-wakilnya min baitil mali ma la yastahiqquhu, lalu dia akhadha min baitil mal, mengambil uang atau harta dari baitul mal yang bukan hak mereka, bukan hak dia itu. Fatasaddaqa minhu, lalu dia mengatasnamakan harta itu dirinya bersedekah. Au a'taqa, atau dia membebaskan budak. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au ghairahu mimma yanfa'u bihin nas, atau apapun yang harta itu digunakan untuk manfaat orang lain. Fal mankulu an ibni Umar annahu kal ghasib idza tasaddaqa bima ghasabahu. Maka orang ini yang diriwayatkan, dinukil dari perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia seperti pencuri yang bersedekah dengan harta curiannya. Subhanallah. Ya. Naam, karena itu bukan hak dia. Kadzalika qala li Abdullah bin Amir Amirul Basrah. Demikianlah ya perkataan yang diucapkan kepada Abdullah ibn Amr, pemimpin Basrah pada waktu itu. Kana nas qad ijtama'u indau fi hali mautihi. Ketika akhir hayatnya Abdullah ibn Amir ini, di akhir hayatnya dia mau wafat, manusia berkumpul, wahum yasnuna alaihi bibirrihi wa ihsanihi. Manusia pun memuji-muji Ibnu Amir ini. Dia ini Masya Allah baik banget, soleh banget. Dia peduli dengan kita, suka berinfak, suka bersedekah, suka membangun masjid, suka membebaskan perbudak apa budak dan seterusnya. Dipuji oleh orang. Wah, Ibnu Umar sakit. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diam aja, nggak memuji dia. Fatalaba minhum an yatakalam. Manusia pun mulai, kenapa engkau tidak memujinya? Tidak berkata apa-apa? Kok kamu diam aja, kalau bahasa kita, kok diam aja kamu? Orang semua memujinya. Farawalahu haditha, maka eh, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis, la yaqbalullahu shadaqatan min bululin. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang gulul, ya, khianat dalam kekuasaannya. Harta gulul itu dia ambil tanpa bukan haknya dia. Dia mendapatkan harta itu karena kekuasaannya.
Seandainya dia diam di rumahnya, duduk di rumahnya, mau nggak dapat nggak dia harta itu? Mau nggak orang lain kasih dia harta? Kan nggak akan dapat dia. Suma qala lahu wa kunta 'alal Basrah. Ya. Dan dia adalah pemimpin pemimpin Basrah ya. Dan itu terjadi di Basrah. Qala Asad ibn Musa fi Kitabil Wara, qala Ibnu Amir li Abdullah ibn Umar, eh, Asad ibn Musa dalam kitab Wara menyebutkan pembicaraan antara Ibnu Amir dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, "Ara'aita hadhihi al-iqabil allati nashaluha wal uyun allati nufajjiruha alana fiha ajrun?" Kata pemimpin Basrah ini ya, kata Amir ibn Amir ini, bagaimana pendapatmu tentang hukuman yang kami ringankan dan mata air yang kami bangun gitu. Hukuman yang kami ringankan, mata air yang kami bangun, ya sumur-sumur mungkin yang kami pancarkan, apakah kami dapat pahala dari hal itu? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ama alimta anna khabithan la yukaffiru khabithan qattu." Subhanallah, lihat tegasnya sahabatnya, tegasnya sahabat. Apakah kau nggak tahu yang kotor itu nggak akan bisa menghapus yang kotor sekecil apapun. Bagaimana mungkin kotoran hewan bisa membersihkan eh, kotoran kotoran sapi bisa membersihkan kotoran kucing ya maksudnya kalau kita ibaratkan. Kita ingin membersihkan lantai rumah kita yang kotor dengan dengan sapu yang ternyata sapu ini juga kotor. Ada lumpur di apa sapu ijuk itu misal di ijuknya itu ada lumpur, ada kotoran dan kita ingin bersihkan lantai kita. Apakah bisa? Ya subhanallah. Ya waqala Ibnu Umar li Ibnu Amir waqad sa'alahu 'anil idki dan Ibnu Umar pun berkata kepada Ibnu Amir yang dia ditanya tentang membebaskan budak ya. Mataluka matalu rajulin sariqa ibilil hajj. Perumpamaanmu itu seperti perumpamaan orang yang mencuri onta orang yang sedang berhaji. Summa jahada biha fisabilillah. Kemudian dia berjihad dengan onta tersebut di jalan Allah. Fanzur hal yukbalu minhu. Apakah diterima ini orang jihad menggunakan onta yang ontanya ini, kendaraan perangnya ini dia curi dari orang yang ingin yang melaksanakan haji. Fa'amma law furida imamun adilun yu'tin nasa huquqahum. Kalau beda ceritanya kalau ini imam yang adil, yang memang dia memberikan hak-hak manusia ya, hak-hak rakyatnya. Summa yabnilahum minhu ma yahtajun. Kemudian pemimpin ini pun membangun untuk rakyatnya apa yang mereka butuhkan min masjidin au madrasatin au madrasatani wa nahwi dalika kana dalika jaizan. Jadi kalau memang dana ini harta yang dia kelola ini harta yang halal ya, harta yang ini tidak menzolimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Lalu dari harta yang halal ini ya, harta yang halal ya seperti zakat, zakat kaum muslim itu halal ya. Infak wakaf kaum muslimin yang diserahkan kepada nazirnya atau kepada waliul amr itu halal. Maka dia kelola harta ini, kemudian dia berikan kepada rakyatnya untuk kebutuhan masjid, untuk kebutuhan sekolah, maka ini boleh dan ini termasuk pahala yang besar ya. Tapi kalau harta yang didapatkan dari mencuri, merampok hak rakyatnya, mengambil hak orang lain ya, lalu dengan harta yang dia kumpulkan ini dengan kekuasaannya ya, dia memaksa orang lain, lalu setelah itu dia bangun masjid, dia bangun ini percuma. Itu maksudnya. Ini percuma sia-sia. Gak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Rasulullah SAW tentang ini ya, orang yang yutilus safar ya, yang rambutnya kusut, wajahnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit, mengucapkan ya Rob, sedangkan makanannya, minuman, pakaian dan dia semua dihidupi dengan hidup yang haram, bagaimana bisa diterima? Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, hadal kalamu asyara fihi sallallahu alaihi wasallam ila adabid du'a. Di dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan, menunjukkan tentang adab dalam berdoa. Wa ilal asbab allati taqtadi
ijabadat ijabadat ijabatahu wa ila ma yamna'u min ijabatihi, yaitu ini menunjukkan sebab-sebab supaya dikabulkan dan sebab-sebab tidak dikabulkan. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan petunjuk kepada kita supaya doa kita dikabulkan Allah, ini sebab-sebabnya, dan ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Fadzakara minal asbabil lati taqtadi ijabatat du'a, dan di antara sebab yang akan menjadikan doanya itu diijabah ada arba'ah, ada empat. Aduha, yang pertama ini italatus safar. Di antara sebab dikabulkan doa, perjalanan yang jauh. Karena perjalanan jauh itu termasuk apa? Kesusahan ya, kelelahan dan perjuangan. Dan safar tentu safarnya safar yang halal ya, safar yang mubah, apalagi safar ibadah. Adapun safar yang haram, maka para ulama sepakat safar seperti ini tidak memberikan manfaat dalam ibadahnya. Bahkan para ulama khilaf tentang rukhsah bagi orang yang safar haram. Safar haram itu misal safar ingin berzina ke negeri tersebut, atau safar ingin merampok, atau safar ingin ya apa tempat-tempat yang diharamkan ya. Adapun safar yang halal, safar yang mubah, kalau dia dalam keadaan safar, maka ini adalah sebab ijabat doa, ijabat batat doa ya, dikabulkan doa. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi, maka hati-hati menzolimi orang, doanya dikabulkan Allah. Wa da'watul musafir, orang yang sedang safar. Wa da'watul walidi li waladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan Al-Imam Tirmizi menyebutkan di sisi Imam Tirmizi dakwatul walidi ala waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Maka orang tua hendaklah ketika marah doakan yang baik untuk anaknya. Jangan melaknat, jangan mendoa dengan doa yang buruk, karena khawatir doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau marah ya saleh misalnya. Aduh ya Allah, jadikan anaknya anak soleh misalnya. Ya Allah, ampunilah dosanya, kesalahannya. Ya Allah, jadikan dia penghafal Al-Quran. Ya, jadikanlah dia ulama saat marah. Sebagaimana doa kita saat kita ridho kepada anak kita. Bismillah. Jangan malah dimarah-marahin, ya dicaci maki, apalagi di disebutkan dengan laknat, ya naudzubillah min dzalik, ya. Anak setan misalnya, kamu nih anak setan, anak iblis. Kan kamu bapaknya misalkan. Wa mata talas safar kana aqrabu ila ijabati du'a. Semakin susah safarnya, semakin jauh, semakin panjang, semakin dikabulkan doanya. Li'annahu mazinnatu husulin kisarin nafsi bitulis safar. Kenapa? Karena safar itu menunjukkan manusia itu lemah dan sangat butuh pertolongan. Nah, saat safar kita itu butuh pertolongan, ya. Wal gurbati anil auton, kita asing dari negeri kita. Wa tahammulil masyak, kita memiliki beban yang berat dalam safar itu ya. Tidur pun kita nggak nyaman ya, kita harus pergi ke sini pergi ke situ ya. Kemudian wal inkisaru min a'dhami asbabi ijabati doa, ini menyebabkan sebab yang sangat besar untuk dikabulkan doa. Jadi saat kita safar jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa banyak berdoa. Yang kedua, husulut tabadzul fil libas wal hayati bisya'bil wal aghba wal igbirar ya. Yaitu perubahan yang terjadi pada pakaian dan juga fisik kita. Ya, seperti rambut yang kusut dan wajah yang berdebu. Ini menunjukkan dia sedang kesusahan, seperti orang yang sedang kesusahan minta-minta, seperti orang yang miskin ya. Pemulung, lihat ya, pemulung itu walaupun ada yang jadi profesi, akhirnya dia make up ya, diri dia jadi pemulung itu, dia pakai baju yang kotor, dia pakai baju yang sobek-sobek, dia mukanya di ini yang apa, pemulung yang profesi ya. Tapi ada juga yang memang dia emang peminta-minta gitu. Ya maksudnya peminta-minta yang profesi. Ada juga yang memang dia itu miskin ya, fakir. Kita kan bisa lihat di pinggir jalan kan mereka menggendong bayi biasanya. Itu kan kelihatan wajahnya kotor yang membuat orang kasihan kepada dia. Ini juga saat seseorang keadaan yang seperti ini, maka eh,
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Di dalam hadis yang masyhur dari Nabi SAW, hadis diberikan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbara, zi timrain madfu'in bil abwab, lau aqsama Allahi la abarrah." Bisa jadi kata Rasulullah SAW, orang yang rambutnya kusut, wajahnya berdebu, pakaiannya usang, pemilik dua pakaian yang usang, madfu'un bil abwab. Kalau dia ngetok rumah orang, diusir orang, nggak diterima. Lau aqsama Allah, seandainya dia berdoa bersumpah menyebut nama Allah, la abarrahu. Allah akan kabulkan langsung ijabah doanya. Jadi yang kedua adalah ini kita pakaian dan keadaan kita semakin kusut, semakin diijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat istisqa itu disunahkan membalik pakaian kita setelah sholat tersebut ya, untuk menunjukkan kita sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalis, yang ketiga, madda yadayhi ila sama, di antara adab berdoa supaya dikabulkan Allah, mengangkat kedua tangannya ke langit ya. Wa huwa min adabid du'a allati yurja bisababiha ijabatuhu. Wa fi hadis Salman, dan di dalam hadis Salman Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun. Ini Nabi menjelaskan tentang Asmaul Husna juga. Sesungguhnya Allah adalah hayyun, yang maha malu, karimun, yang maha baik. Yastahi, Allah maha malu. Padahal Allah maha kaya, tidak butuh kepada hambanya ya. Tapi Allah malu. Idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah meminta berdoa, an yaruddahu masifran khaibataini, lalu Allah tidak membalasnya dengan tangan kosong. Artinya Allah tidak mengijabah. Jadi salah satu adab doa itu mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini ya hukum asalnya sunnah ya, tetapi para ulama sebutkan nanti ada tempat-tempat yang Rasulullah SAW ya tidak datang riwayat Nabi mengangkat tangan saat berdoa di waktu-waktu tersebut ya, seperti khutbah Jumat, kecuali istisqa ya, kecuali minta hujan, atau doa saat sujud itu nggak disunahkan mengangkat tangan, atau doa di akhir sebelum salam itu juga tidak disunahkan mengangkat tangan ya. Termasuk khutbah Jumat juga tidak disunahkan mengangkat tangan ya, kecuali istisqa saat meminta hujan. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat doa meminta hujan. Hatta yura bayadu ibtaihi, bahkan sampai terlihat kedua ketiak putihnya ketiak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa rafa'a yadayhi yauma Badar, dan Nabi pun saat perang Badar mengangkat tangannya merengek-rengek di hadapan Allah, memohon agar Allah mengabulkan doanya, memenangkan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Yastansirullaha. Nabi SAW memohon pertolongan kepada Allah alal musyrikin, atas serangan kafir Quraisy. Hatta saqata ridaahu an mankibai, sampai-sampai saking tingginya Nabi mengangkat tangannya, disebutkan rida Nabi, selendang Nabi itu jatuh. Saking Nabi tidak berhenti berdoa kepada Allah. Dan itu disaksikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana para sahabat yang lain istirahat, Nabi sedang berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Subhanallah ya. Padahal Nabi pasti ditolong Allah. Nabi sudah dijamin kemenangannya, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi lihat bagaimana Nabi sangat mengenal Allah, bahwasanya pertolongan itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi harus ada usaha, perjuangan yang dilakukan. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai selendangnya jatuh, menunjukkan saking serius dan saking sungguh-sungguhnya ya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab dikabulkan doa, dan Allah mengabulkan doa Nabi. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Kata Allah, dan Allah telah memenangkan kalian saat perang Badar, padahal waktu itu kalian dalam keadaan azillah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak kuat, kalian jumlahnya sedikit, pasukannya pun seadanya, senjatanya cuman beberapa ratus orang melawan 1.000, cuman nggak nyampe ini ya, melawan 1.000 orang ya waktu itu, atau
perang Badar itu ya. Kita, antum lihat nanti mulai di perang Badar itu ya. Sahabat itu jumlahnya sangat sedikit ya. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati raf'i yadayhi fi du'ai anwa'un muta'addidah, dan sungguh diriwayatkan dari Nabi ya di dalam sunnahnya ada beberapa cara Nabi mengangkat tangan. Faminha annahu kana yushiru bi usbu'ihi ya bi usbu'ihi as-sababa faqat. Wa ruwiya annahu yaf'alu dhalika 'alal mimbari wa fa'alahu lamma rakiba rahilatahu. Yang pertama itu Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya. Cara mengangkat tangan yang pertama itu Nabi melakukan dengan telunjuk. Dan ini pernah dilakukan saat Nabi khutbah ya, istisqa. Dan juga pernah saat Nabi menaiki kendaraannya, berdoa seperti ini. Mengangkat telunjuknya. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu hadha huwal ikhlasu fid du'a. Ini menunjukkan ikhlas dalam doa, tauhid. Tauhid menunjukkan bahwa saya hanya berdoa kepada Allah. Saya hanya meminta kepada Allah. Tauhid Esa, Maha Esa. Wa an Ibn Sirin, disebutkan oleh Imam Ibn Sirin rahimahullah taala, idza asnaita 'ala Allah fa'asyir bi usbi'in wahida. Jika engkau memuji Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tunjukkan tunjuklah dengan satu jarimu. Maka kalau kita ke sini ya, ke Madinah misalkan atau di Arab Saudi ini, nggak heran kita jika ada tiba-tiba seseorang yang sedang berdoa, dia menunjuk tangannya, atau dia berzikir subhanallah atau la ilaha illallah la syarikalah, dia langsung menunjuk satu tangan seperti ini. Dan di antara mengangkat tangan ya, wa minha annahu rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah. Eh yaitu seperti ini. Ya kalau kalau kelihatan ya di videonya. Jadi telapak tangannya ini yang butunnya, yaitu yang depannya ini, yang putihnya ini menghadap wajahnya, yang punggung dari telapak tangannya menghadap kiblatnya. Ini yang biasa kita berdoa seperti ini ya. Lurus gitu, menghadap kiblat, punggungnya yang putihnya ini, telapak tangan yang dalamnya ini menghadap wajahnya. Ini diantara cara mengangkat tangannya ya. Wa qala ba'dus salaf ar-raf'u ala hadzal wajhi tadarru. Sebagian salaf menyebutkan bahwa mengangkat tangan dengan cara ini menunjukkan tadarru, artinya dia benar-benar tunduk ya, hina di hadapan Allah, merengek-rengek ingin dikabulkan doanya. Wa minha aqsu dzalik. Ada juga riwayat menunjukkan terbalik, yaitu yang punggungnya menghadap wajahnya ya, sedangkan yang putihnya ini menghadap kiblatnya. Wa qala ba'duhum, para ulama menyebutkan maknanya apa ini, ar-rafu ala hadal wajhi istijaratun billah wasti'adatun bihi. Ini menunjukkan kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut ya. Jadi kalau yang seperti ini merengek-rengek supaya dikabulkan ya, mendapatkan apa yang diinginkan, kalau dibalik seperti ini itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha, di antara cara mengangkat tangan, raf'u yadayhi wa ja'lu kaffaihi ila sama wa zuhurihima ila al-ard. Wa ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa Abu Hurairah wa Ibnu Sirin anna hadha huwa du'a wa su'alu lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang biasa, yaitu telapak tangannya menghadap langit, punggungnya menghadap bumi. Ya, yang biasa kita berdoa ya, seperti ini. Meminta. Dan ini menunjukkan kita sedang butuh, sedang minta ya, seperti orang yang minta gitu kan. Orang minta begini nih, minta dong, minta biasa kan. Nah, kita meminta kepada Allah juga seperti ini. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa minha aqsu dzalika wa huwa qalbu kaffaihi wa ja'lu zuhurihima ila sama wa butunihima mimma yalil ard. Dan di antaranya juga membalik. Ini tadi istijarah, isti'adah, yang minta perlindungan supaya dijauhi dari bala. Atau disebutkan oleh Syekh Syuair ya, Hafizahullah Ta'ala, menghadap ke langit ini saat benar-benar kita sangat butuh kepada Allah, lalu telapak tangannya kita hadapkan ke muka kita dan ke bumi, punggungnya ini kita hadapkan ke langit, kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Ini juga boleh seperti ini.
Taib. Eh, Qala al-Humaydi hadha huwal ibtihal. Ini adalah apa al-ibtihal, yaitu eh, ketundukan diri kita. Benar-benar kita itu menundukkan diri kita kepada Allah ya. Benar-benar kita butuh kepada Allah, hamba yang sangat butuh pertolongan Allah. Ar-Rabi yang keempat di antara adab berdoa supaya dikabulkan ilhahu 'ala Allah, ilhahu 'ala Allah bitakriri dzikri rububiyyatihi wa huwa min a'dhami ma yutlabu bihi ijabatu du'a wa man ta'ammala al-ad'iyah al-madhkurata fil Qur'an wajada ghalibaha tuftatahu bismi rabbi, yaitu dengan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang merengek-rengek di hadapan Allah dengan menyebutkan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu nama Allah Ar-Rabb, dan dia termasuk sebab yang paling agung untuk dikabulkan doanya. Kalau kita perhatikan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak, kebanyakan itu dibuka dengan nama Allah Ar-Rabb. Seperti doa orang yang haji, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baqarah ya ayat 200, 200 200-an ya, 201 atau 202 itu. Kemudian Rabbana wala taj'alna Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu ala allazina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Doa di akhir surah Al-Baqarah ini ya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, doa ulul albab ini di surah Al-Imran. Juga doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga doa-doa Nabi yang lainnya ya, menggunakan kalimat Rabb kebanyakan. Wa su'ila Malik amman yakulu fid du'a ya sayyidi faqala ya Rabb kama qalatil anbiya'u fi du'aihim. Ditanya Imam Malik ya tentang orang yang berdoa mengatakan ya sayyidi, maka beliau mengatakan ya qurra ya Rabb, lebih baik engkau gunakan kalimat Rabb sebagaimana yang diucapkan para nabi dalam doa mereka. Wa amma ma yamna'u ijabat du'a, dan apa yang menghalangi doa, faqad asyara sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang menghalangi doa tawassu fil haram, yaitu hidup dengan yang haram-haram ya, aklan wa syurban wa lubsan wa taghziyatan, makanan, minuman, dan juga kehidupannya ya, pakaian dan sandang pangan papannya lah bahasa kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad, Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'ad ya radhiyallahu taala anhu, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Makanlah yang halal akan dikabulkan doamu. Fa'aklul halal wa syurbu wa lubsu wa taghdzibihi sababun mujibun bi ijabati doa. Maka makan yang halal, minum, pakaian ya, dan kehidupan yang halal itu sebab diijabah doa doa kita. Adapun sabda Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan? Ai kaifa yustajabu lahu? Bahwa istifham, ini kalimat istifham dalam bahasa Arab, yaitu kalimat pertanyaan. Waqa'a ala wajhi ta'ajjubi wal istib'ad. Ini menunjukkan keheranan akan dan jauh dikabulkan. Jadi istifham itu ada beberapa makna ya. Di antaranya ini ta'ajjub, di antaranya istib'ad, di antaranya istingkar, dan yang lainnya ya. Jadi ada pertanyaan di dalam Al-Quran itu mengingkari ya, bertanya tapi maksudnya mengingkari keadaan tersebut. Kalau ini keheranan dan menunjukkan jauh dari pengabulan. Waqad yakunu irtikabul muharramat mani'an minal ijabah. Naam ya, melakukan keharaman itu bisa menyebabkan tidak dikabulkan doa. Wa kadzalika tarkul wajibat, termasuk jangan meninggalkan kewajiban. Karena dia nggak bertakwa, berarti tadi kan sudah disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa filut ta'at yakunu mujiban istijabid du'a, sebagaimana melakukan ketaatan itu listijabatid du'a bisa menyebabkan dikabulkan doa. Walihada lama tawassala alladziina dakhalul ghar wa antabaqat 'alaihimus sakhra bi'amalihim salihah ujibat da'watuhum. Sebagaimana kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua itu ya, kemudian tertutup batu guanya itu, maka mereka pun bertawasul dengan amalan soleh mereka, dengan ketaatan. Yang satu bertawasul dengan bakti sama orang tua, yang satu bertawasul dengan menjaga diri dari zina, yang satu bertawasul dengan amanah, yang memberikan hak orang yang pernah dia pekerjakan, akhirnya dikabulkan doa mereka. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Dzar dia berkata, yakfi ma'al birri minad du'a mislu ma yakfi ta'amu minal milhi. Wah, ini perumpamaan yang sangat bagus ya. Cukuplah
Ya, perbuatan baik dalam doa itu seperti makanan yang menjadi lezat dengan garamnya ya, atau dengan bumbu-bumbunya lah ya. Jadi makanan itu kalau nggak ada garam, nggak ada bumbunya kan kurang nikmat. Sebagaimana doa, makanya asalnya sebelum kita berdoa, kita melakukan ketaatan dulu, atau kita melakukan meninggalkan kemaksiatan ya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, la tastabti'ul ijabah waqad sadatta turuqah bil ma'asi. Engkau tidak akan mendapatkan pengabulan karena engkau telah menutupi dikabulkan doa ya jalan-jalannya dengan maksiatmu. Wa akhadha ba'du syu'ara'i hadzal ma'na, dan sebagian para penyair ya, penyair Arab mengungkapkan dengan makna yang mereka sebutkan, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin. Kami senantiasa berdoa kepada Allah saat kesulitan. Sumanan sahu indah kashfil kurubi. Tetapi kami melupakan Allah ketika Allah sudah memberikan kami kesenangan atau dihilangkan kesulitannya. Kaifa narju ijabatan li du'ain qad sadatna tariqa habizunubi. Bagaimana kita mau berharap dikabulkan doa sedangkan pintu-pintu dikabulkan itu kita tutup dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan dan apa yang telah kita baca. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki semua keadaan kita, memperbaiki akidah kita, perkataan, amalan lisan, dan juga perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mencari harta yang halal, yang taib. Dan Allah mudahkan kita mencari yang halal dan taib, dan membersihkan kita dari segala yang kotor, yang buruk, yang haram. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah kepada jemaah, kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Afwan Ustaz, untuk kajian pada malam hari ini, insya Allah tidak ada tanya jawab ya Ustaz, atau kita buka tanya jawab. Boleh satu karena udah mau menjelang maghrib sebentar lagi. Nah, satu pertanyaan tafadhal. Kami persilakan pada para jemaah yang hendak bertanya kepada Ustaz, dipersilahkan bisa bertanya secara langsung atau dituliskan di kolom chat. Kami buka untuk satu penanya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang Ya, bertanya. ya, Yang silakan. jazakallahu khairan, Afi Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaannya adalah, tadi Ustadz menjelaskan bahwa doa tidak diterima, atau ibadahnya juga menjadi buruk. Nah, keburukan yang seperti apa, ibadah yang seperti apa tidak diterimanya Ustadz, dari misalnya seseorang itu makan dari makanan yang haram atau berpakaian pakaian yang haram. Karena apakah itu semuanya jadi tidak diterima dan dia tidak punya amalan, atau ini ada tingkatan-tingkatan yang perlu penjelasan lebih lanjut? Mungkin itu Ustadz. Jazakumullah khairan. Naam, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, eh, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa diterima diijabah doa yang saat dia berdoa pakaiannya haram, makanan yang dia makan sebelum doa itu haram ya. Terus dia juga terbiasa dengan yang haram. Ini menunjukkan ya apa-apa yang haram yang dia makan, yang dia minum itu mempengaruhi ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan. Seperti sholat misalkan. Dia sholat, pakaian yang dia pakai itu dari yang haram. Kemudian rumah yang dia beli dari uang yang haram. Atau dia berangkat umroh, uang yang dia setorkan ke travel atau ke biro haji itu dari uang yang haram. Lalu dia berangkat. Maka ibadah ini, ya para ulama, ya sebagian tadi kita sebutkan, menyebutkan tidak sah ibadahnya. Artinya tidak diterima oleh Allah SWT kalau tidak sah kan. Sebagian menyebutkan ibadahnya sah,
tapi tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti bahaya sekali ya. Adapun perincian detail ibadah-ibadah apa saja, iya yang berkaitan dengan misal dia sedekah dari yang haram tadi, sedekahnya pun nggak akan diterima. Dia berbuat baik kepada orang tuanya misalkan dari harta yang haram, kan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ini ya. Ini menunjukkan bahayanya makan yang haram tersebut. Sehingga Allah perintahkan para rasul, ya ayuhar rasul, kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Sebagaimana Allah perintahkan orang-orang beriman juga, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi adapun perincian-perinciannya, ya Allah taala alam, ya, harus dilihat tentu semua yang berkaitan dengan ibadahnya. Dan ibadah kita ini ya pasti berkaitan dengan badan kita, pasti berkaitan dengan harta kita ya, ibadah-ibadah kita ini. Juga lisan kita dan zikir dan seterusnya ya. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, Quran ini dari mencuri misalkan, atau uang dari beli Quran yang mencuri, percuma kan dia dari harta yang haram ya. Secara umum seperti itu ya. Adapun perincian lebih detailnya, wallahu taala alam ya, tentu harus muhasabah seorang hamba ini. Poinnya ya, poin yang penting dari kajian kita kali ini adalah hati-hati dengan yang haram, maka segera bertobatlah kita dari harta yang haram, bersihkan harta kita dari yang haram tersebut. Ini poinnya, supaya ibadah kita lebih khusyuk nanti diterima oleh Allah dan dimudahkan dalam setiap eh, ibadahnya. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, apakah boleh kita mengatakan begini Ustadz? Berarti benar-benar kita harus waspada bahwa ibadah yang kita lakukan sekalipun misalnya syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi belum tentu dapat pahala atau belum tentu keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustadz. Kalau ada unsur haram-haramnya dari apa-apa yang kita miliki. Naam, naam. Karena harta yang haram tadi menghalangi amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, Berarti kita jazakumullahu harus khairan. hati-hati. Ya poinnya pokoknya ini, hati-hati dengan makanan atau harta yang kita dapatkan. Karena ini berkaitan dengan ketakwaan seorang mukmin ya. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Nah, tafadhal Syekh Muhammad Sofi, ditutup saja. Kami cukupkan ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari kami, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah syukur wa jazakumullah pada saat atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini, serta jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Kamu juga ucapkan jazakumullah pada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita pada malam hari ini, ataupun nanti yang mengikuti kajian uh, rekaman di channel YouTube Bumi Komunaji. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Komunaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan pada para jemaah. Barakallahu fikum.